Hai teman-teman semua, selamat datang di Kelompok 7 Podcast. Selamat malam untuk para pendengar setia Kelompok 7 Podcast dimanapun kalian berada. Aku harap tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Malam hari ini, Kelompok 7 Podcast akan mempresentasikan mengenai pengaruh keluarga, teman sebaya, dan media terhadap perkembangan anak usia dini. Dan teman-teman semua, materi kali ini tidak akan hanya dibawakan oleh aku sendiri yaitu Feby Kalsu, tetapi juga akan dibawakan oleh Kak Danisa Nadila yang merupakan salah satu anggota kelompok 7 podcast, akan membantu aku dalam memaparkan materi pada malam hari ini juga. Jadi teman-teman semua, Kak Danisa Nadila ini merupakan mahasiswi jurusan psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Wah teman-teman, kita kedatangan salah satu anggota podcast 7 ya malam hari ini. Jadi aku tidak sendiri dalam menyampaikan atau memberikan edukasi mengenai apa sih pengaruh keluarga, teman sebaya, dan media terhadap perkembangan anak usia dini. Wah teman-teman semua, topik kali ini sangat menarik dan tentunya mengedukasi buat para ibu-ibu di luar sana. Bukan hanya untuk para ibu-ibu di luar sana, tapi calon ibu juga. Materi kali ini sangat-sangat bermanfaat buat calon istri, buat para remaja juga sangat bermanfaat karena ini merupakan bekal di masa depan. Oke, tidak membuang waktu, mari kita dengarkan Kak Danisa Nadila dalam memaparkan materi edukasi mengenai topik pada malam hari ini. Kak Danisa Nadila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 7 kelas A mata kuliah psikologi anak usia dini ingin menjelaskan sedikit tentang pengaruh keluarga, teman sebaya, dan media terhadap perkembangan anak usia dini. Sebelum itu, perkenalkan kami anggota kelompok 7 yang terdiri dari 1. Dea Sinma, 2. Lailatul Fadila, 3. Feby Kalsum, 4. Lalita Sati Vanita, 5. Cintia Yoan, 6. Jesslyn Zevania, 7. Danisa Nadila, dan yang terakhir Christina Doang. Selanjutnya ini adalah alur pembahasan dari materi ini. Pembahasan yang pertama adalah pengaruh keluarga terhadap anak usia dini, yang berisi definisi keluarga, tujuan dasar keluarga, dan implikasi pengaruh keluarga. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pengaruh teman sebaya terhadap anak usia dini, yang berisi tentang definisi, fungsi, interaksi teman sebaya, dan dampak perkembangan sosial emosional anak. Dan yang terakhir adalah pengaruh media terhadap anak usia dini. Pembahasannya berisi pengaruh positif media terhadap anak usia dini dan pengaruh negatif penggunaan media bagi anak usia dini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh keluarga terhadap anak usia dini. Menurut Duval, keluarga disebut juga sebagai sekumpulan orang yang berhubungan, seperti hubungan perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang tujuannya menciptakan dan mempertahankan budaya umum, sosial, dan emosional anggota, serta meningkatkan perkembangan mental dan fisik. Sedangkan menurut WHO, yaitu sekumpulan anggota keluarga yang berhubungan pertalian darah, perkawinan, dan adopsi. Kemudian ada beberapa tujuan dasar dari sebuah keluarga. Yang pertama, keluarga adalah unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, keluarga menjadi perantara dan harapan setiap anggota dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Ketiga, keluarga berfungsi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dengan tujuan menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Dan yang terakhir, keluarga berpengaruh dalam pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Selanjutnya yaitu implikasi pengaruh keluarga. Yang pertama, keluarga menjadi penanggung jawab utama terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anaknya, yakni melalui ilmu mendidik dan membimbing putra-putrinya. Yang kedua,
Memahamkan pendidikan anak untuk siap menghadapi tantangan dunia maupun tantangan di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Dan yang terakhir, pengaruh keluarga dalam perkembangan anak tidak hanya dalam sisi karakter saja, tapi berpengaruh pada perkembangan kognitif, sosial, dan juga moral sang anak. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh teman sebaya terhadap anak usia dini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya atau teman pergaulan diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Teman sebaya adalah sekelompok orang-orang yang seumuran dan mempunyai kelompok sosial yang sama seperti teman sekolah, teman bermain, dan teman bekerja. Teman sebaya sebagai sebuah kelompok sosial sering didefinisikan sebagai semua orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri, seperti kesamaan tingkat usia. Dalam bermain dengan temannya, seorang anak mulai belajar dengan aturan yang belum sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumahnya. Dalam hal ini, anak dituntut untuk bersikap toleran, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, saya akan melanjutkan pemaparan dari Kak Danisa Danila, yaitu fungsi interaksi teman sebaya. Ada terdapat 6 fungsi interaksi teman sebaya. Yang pertama itu mengontrol impuls agresif. Yang kedua, memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran dan belajar mengekspresikan perasaan dengan lebih matang. Yang keempat, mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis kelamin. Yang kelima, memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Yang keenam, meningkatkan harga diri. Ada juga dampak perkembangan sosial emosional anak. Teman sebaya pada anak usia dini secara garis besar berguna untuk perkembangan bersosialisasi anak, kematangan sosial, melatih komunikasi, memperkaya pengalaman, mempelajari hal yang baru, dan anak dapat menyampaikan apa yang mereka inginkan. Dengan teman sebaya, anak dapat mempelajari perilaku yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi sosial. Untuk membentuk interaksi anak dengan teman sebaya, maka diperlukannya adanya stimulus, baik secara internal maupun eksternal, sehingga anak mampu mencapai perkembangan sosial emosionalnya dengan baik. Apa sih pengaruh positif penggunaan media bagi anak usia dini? Wah, tema kali ini sangat menarik ya teman-teman, dan bagian ini juga sangat menarik. Apa sih pengaruh positif penggunaan media bagi anak usia dini? Yang pertama, mengasuh kreativitas dan kecerdasan anak. Kedua, memberikan kemudahan dan menyenangkan bagi anak, tentunya menyenangkan. Dan yang ketiga, menambah semangat anak. Dan keempat, mengasah kemampuan berimajinasi anak. Dari pengaruh positif, tentunya ada pengaruh negatif kan? Dan pengaruh negatif penggunaan media bagi anak usia dini adalah yang pertama, dari segi fisik, nyeri pada tangan, punggung, bahu, serta ketegangan pada otot mata. Bisa-bisa anak yang terlalu lama menggunakan HP atau menonton lewat HP itu bisa membuat rabun ya teman-teman semua. Makanya penggunaan media seperti ponsel itu jangan disering-seringkan gitu ya. Yang kedua, dari segi psikologi, mengurangi waktu anak untuk berkomunikasi dalam keluarga, tentu. Yang ketiga, anak menjadi sulit berkonsentrasi di dunia nyata. Ini juga betul ya. Dan yang keempat, media secara tidak langsung mengajari kekerasan pada anak melalui video games. Mungkin kalian sudah tahu tentang banyaknya games-games yang berbahaya ya. Oke, jadi bagaimana teman-teman semua terkait materi pada malam hari ini? Aku harap materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ya, malam semakin larut. Sebelum aku mengakhiri podcast pada malam hari ini, aku ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Kak Danisa Nadila yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini.
Dan aku akan memberikan kesimpulan terkait materi pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya ialah pengaruh keluarga, teman sebaya dan media dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Nah, sesuai dengan materi tadi yang telah dipaparkan oleh Kak Danisa Nadila dan juga aku sendiri, aku akan memberikan secara terperinci dari 3 faktor mengapa keluarga, teman sebaya, dan media dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Jadi kita mulai dari faktor yang pertama itu dari faktor keluarga. Oke. Jadi pengaruh pertama yaitu keluarga. Kenapa keluarga? Jadi keluarga ini memiliki peran atau keluarga ini memiliki peranan utama dalam mengasuh anak di segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pengaruh keluarga sebagai penanggung jawab utama terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anaknya, yakni melalui ilmu mendidik dan membimbing. Jadi, semua proses tumbuh kembang anak tidak akan lepas dari pengaruh orang tua ya teman-teman semua. Jadi, berhasil tidaknya pendidikan seorang anak dapat dihubungkan dengan perkembangan sikap dan pribadi orang tuanya, serta hubungan komunikasi dan role model dalam keluarganya. Jadi proses tumbuh kembang anak ini tidak akan lepas dari keluarga sekitarnya, keluarga sekitar anak, di mana dia tumbuh berkembang, dan siapa role modelnya. Role model seorang anak ya tentunya orang tuanya atau keluarga di sekitarnya. Jadi anak ini akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya berkata kasar, maka anak akan mengikutinya. Kenapa? Anak itu menangkap apa yang orang tuanya ucapkan dan dia akan mengucapkan kembali. Kedua, yaitu teman sebaya. Kenapa teman sebaya ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini? Kenapa? Karena dengan teman sebaya, anak dapat mempelajari perilaku yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi sosial. Nah, teman sebaya ini sebagai proses anak dalam interaksi atau berinteraksi, dan anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik akan lebih mudah untuk mendapatkan teman dibandingkan dengan anak yang tidak mampu atau memiliki penyesuaian diri yang buruk, atau bisa kita katakan introvert gitu. Untuk membentuk interaksi anak dengan teman sebaya, maka diperlukan adanya stimulus baik secara internal diri sendiri maupun eksternal lingkungan sekitar, sehingga anak mampu mencapai perkembangan sosial emosionalnya dengan baik. Jadi teman sebaya ini merupakan faktor sangat penting juga dalam proses perkembangan anak usia dini, karena ya seperti yang kita ketahui, baik dalam proses perkembangan seorang anak diperlukan yang namanya interaksi dengan teman sebaya atau dengan seusianya. Tiga, yaitu penggunaan media. Tidak semata-mata memiliki pengaruh yang positif, melainkan juga dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif bagi anak usia dini.